Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Niko Stipayan. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya Pak Tigor. Ini beliau sudah ada di atas sana ya, sudah menunggu. Baik, kita juga akan menyusul ke sana. Kita akan melakukan pencangkokan pada sore hari ini. Ini adalah pokok belimbing madu. Nanti kita akan cangkok. Tapi nanti untuk cara mencangkoknya, mungkin teknik mencangkoknya tidak jauh berbeda dengan cara mencangkok tanaman yang lain. Tapi kali ini bagi teman-teman yang tidak bisa memanjat, tidak usah mengikuti dengan teknik kami ini, karena tinggi pohon belimbing ini kurang lebih ya 3 meter lah dari permukaan tanah ya di sana. Oke, baik, tetap mengikuti. Saya akan naik juga. Oke. Guys, ini sudah di atas ya. Oke. Kita sudah di atas ketinggian ya, kurang lebih 3-4 meter di atas permukaan tanah ya. Ini kita sudah berada di atas dan kita siap untuk melakukan pencangkukan belimbing madu pada kesempatan ini. Jadi diingatkan lagi bagi teman-teman yang tidak bisa memanjat, jangan ikuti teknik kami ini ya. Silakan Bro Tigor untuk memulai pencangkukan kita pada kesempatan kali ini ya. Hati-hati Pak. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami. Pada kesempatan hari ini kita coba untuk mencangkuk belimbing madu. Bisa dilihat belimbing ini hampir sepanjang tahun tidak pernah berhenti berbuah. Ada buahnya di sekitaran kami. Pada kesempatan ini untuk mencangkuknya kita memilih salah satu dahan yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kira-kira kita akan ambil ini cukup besar. Dan ini juga sudah menampakkan bunga dan buah, ini baik. Sehingga ketika kita cangkoknya sudah berhasil, kita pindahkan. Dia hanya butuh beberapa bulan, dia akan sudah berbuah ya. Baik. Jadi pada kali ini mencangkoknya kita tidak terlalu berbeda dengan yang lain, tetapi tetap kami selipkan sedikit cara baru dari mencangkok yang lain ya. Yang pertama kita tetap memberikan, kita langsung saja ini ya, kita tetap memberikan getasan kepada pokoknya ya, dahan ya, dahannya. Kemudian kita hanya memberikan sedikit getasan lagi pada bagian getasan pertama dari bawah tadi ya. Kemudian kita buang, ini kita buang kulitnya dengan mudah. Kita buang karena dia kita pilih tadi dahan tidak terlalu tua ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, karena dibuktikan dia sudah mulai berbuah ya. Kemudian seperti pada pencangkukan yang lalu, kita buang juga kambiumnya supaya tidak menjadi kulit baru. Ini kita buang aja ya, kita buang ini. Kita buang ya. Nah, pada kali ini kita mengkombinasikan cara mencangkok dengan teknik steak. Nah, jadi kita hanya buang sedikit untuk cangkukan untuk membuang kulitnya, tetapi karena kita mengkombinasikan antara mencangkok dengan membuat steak dari dahan biasa, maka tekniknya kita membuang lagi, tapi agak lain ya. Jadi kita buang, kita buang seperti ini ya, tapi tidak semua kulit, kita hanya buang beberapa. Di sini lagi bagian sini ya, kita buang, kita buang lagi. Kita buat irisan, kurang lebih ada 2 irisan. Apa fungsinya? Jadi ketika dia menumbuhkan akar ya, potensinya lebih banyak daripada kita hanya
mencangkuk dengan cara menggetas bagian ini, bagian batangnya. Karena kalau kita buang kan hanya bagian batang sini yang ini. Tetapi kalau dibuat 2 getasan begini, bawah sudah kita buang, potensi akar dia akan tumbuh sekitaran sini dan juga bagian ujung. Jadi dia lebih banyak begitu. Itu kelebihannya. Cara baru yang mungkin belum dipakai oleh rekan-rekan di manapun untuk memperoleh bibit dari pohon yang dia inginkan. Dan ini sudah dipastikan bisa dengan cepat dia berakar, ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini. Jadi kita buang, tapi tidak semuanya, ya, sampai ke inti yang tidak masalah. Nah, ini sudah. Kemudian kita juga tidak lupa, seperti video kami terdahulu, kami tetap menggunakan bahan-bahan yang sederhana untuk memacu pertumbuhan akar, yaitu bumbu masak, yaitu bawang. Ini sangat baik untuk memacu, karena kita tidak menggunakan bahan-bahan dari toko pertanian. Oke, kita oles saja begini. Ini prinsipnya, oles, ya. Ini membutuhkan kehati-hatian. Kita ada di ketinggian ini, ya, ada di ketinggian. Salah-salah injak atau apa, kita bisa jadi buah belimbing busuk jatuh ke bawah. Ini juga anginnya cukup kencang ini. Angin cukup kencang pada saat ini. Dapat teman-teman lihat kami bergoyang-goyang seperti di ayunan, tapi tidak apa-apa. Ini demi untuk menambah kasanah pengetahuan teman-teman dimanapun yang menyukai tanaman buah-buahan. Oke, berikutnya karena sudah kita kasih bawang, kemudian kita sudah siapkan juga media tanamnya, ya. Kita belah ini campuran tanah, sekam bakar, kemudian ada juga kompos yang sudah cukup lama, jadi dia sudah baik untuk dijadikan media, ya. Nah, bisa dilihat ini, bisa dilihat, ya, begini. Kemudian langsung saja kita tanamkan sini. Nah, tadi bagian yang kita itu harapannya terbungkus semua, ya, ini, ya. Teman-teman, saya selalu ketika mencangkuk tetap menggunakan karet. Kenapa saya menggunakan karet? Yang pertama, dia bisa lebih kuat, lebih kencang, ya, lebih kencang. Dia dapat menekan tanah, sehingga juga kalau tanahnya agak padat, dia memacu akar bisa tumbuh, ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian supaya cangkukan ini dia tidak bergerak. Kalau yang biasa, kalau pengikat biasa, kita kadang-kadang tidak terlalu kuat mengikatnya, maka dia akan goyang, ya. Kalau ini dipastikan dia kuat. Kemudian biasanya dengan karet ini dia akan mempermudah kita untuk melepasnya ketika suatu saat nanti kita mau memindahkan tanamannya, ya. Jadi itu salah satu pengalaman saya soal penggunaan karet ini. Dan prinsipnya biasanya ketika karetnya mulai rapuh, itu tidak perlu kita lihat dari dekat, dari jauh pun kita sudah bisa memastikan bahwa cangkukan kita itu sudah berhasil, sudah mengeluarkan ya, akar, sudah mengeluarkan akar ketika ininya karetnya itu sudah putus, ya.
Itu biasanya begitu. Jadi boleh dikatakan kalau karet seperti ini Ya. bisa dijadikan tanda ya, Pak? Iya, iya. Misalnya karetnya sudah Ya. putus-putus berarti tandanya Yes, akar sudah tumbuh. Oh iya. Usia itu. Apalagi kita menggunakannya di ketinggian seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pencinta tanaman buah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa